Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita. Selamat Paskah juga bagi kita karena kita masih tetap rasakan suasana Paskah pada malam hari ini. Kalau kita boleh ada pada malam hari ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan besar dan ajaib kasih-Nya atas kita semua, sehingga kita boleh menikmati malam yang indah ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari kita sepakat memuji Tuhan, menyembah Dia, karena besar kasih-Nya atas kita semua, dengan pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena besar kasih-Mu atas segenap kehidupan kami, sehingga benarlah Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Mampukanlah kami pada malam hari ini untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki-Mu, agar kami dengan segenap hati memuji-Mu, menyembah-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik bagi kami, yang telah mengorbankan seluruh hidup-Mu agar kami beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Bapa yang baik,
Sungguh karena kemurahan-Mu semata kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Maka kami bermohon dengan segenap hati, satukanlah kami seluruh jemaat-Mu. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami satu di dalam Roh-Mu, satu di dalam kasih-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami rindu memuji nama-Mu, kami rindu menyembah Engkau melalui setiap puji-pujian kami. Kami bermohon Tuhan, urapi kami semua, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau memagari setiap rumah di mana anak-anak-Mu melakukan ibadah pada malam hari ini. Mohon kehadiran-Mu boleh ada di setiap rumah tinggal kami. Biarlah melalui pujian pengagungan kami pada malam hari ini, bukan hanya kami saja yang merasakan kemenangan itu Tuhan, tetapi setiap orang yang boleh mendengar peribadatan kami saat ini, biarlah juga menerima pembebasan yang daripada-Mu, menerima kemenangan, menerima kasih karunia demi kasih karunia yang daripada-Mu. Sehingga Tuhan semakin banyaklah jiwa, semakin banyaklah orang yang mengenal akan Engkau, semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah tengah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan ini bagi kita. Biarlah kita boleh tetap membesarkan namanya yang maha mulia, membesarkan namanya yang agung, yang telah membela kita semua, hingga kita boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita besarkan namanya pada malam hari ini. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Dialah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, oh, oh, Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita besarkan namanya, kita agungkan Dia, karena besar kasih Tuhan atas seluruh hidup kita. Haleluya. Mari kita besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, oh, oh, Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita perkasa, seluruh hidup kita telah ditebus olehnya. Maka marilah kita tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita karena Dia, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita puji Dia, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Tidak pernah bisa kita balas cintanya Tuhan di dalam hidup kita yang begitu besar, di mana Dia memberikan kepada kita hidup di dalam segala kelimpahan. Maka marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memperhatikan, dan kita mau menghidupi di sepanjang hidup kita. Kita akan siapkan hati kita dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Itulah pengakuan kami di dalam pertengahan ibadah ini Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Jamalah kepada kami semua. Perlengkapilah kami Tuhan, agar telinga kami tertuju kepada suara-Mu. Hati dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada pemberitaan firman-Mu saat ini. Sehingga tidak satu pun di antara kami yang pulang dengan kosong. Tetapi kami dipuaskan, kami diperlengkapi oleh firman yang hidup yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan kami juga bermohon Bapa, urapi dan penuhilah hamba-Mu yang telah Engkau siapkan pada malam hari ini. Menjadi hamba-Mu yang akan memberitakan firman itu kepada kami. Biarlah seluruh hidupnya ada di tangan-Mu. Demikian kami yang mendengar, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar sama-sama terberkati, karena Engkau Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Baladewa yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Dan hari ini saya mengambil tema hamba yang taat. Ya, jadi kita masih dalam tema besar hari Tuhan, ya, menantikan hari Tuhan. Tetapi saya mengambil subtema ini adalah hamba yang taat. Kenapa? Karena ternyata kita sebagai hamba Tuhan tidak terhindar, ya, tidak terhindar dari masa-masa yang sukar nanti yang akan kita baca dalam nasnya. Dan kita berjuang untuk menjadi hamba yang taat karena inilah yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita tetap menjadi hamba yang taat? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, kita buka di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan tampilkan. Jadi yang pertama ini adalah datangnya masa yang sukar gitu ya. Jadi kata masa di ayat 1 dalam bahasa Yunaninya itu kairos, yang artinya saat yang tepat atau momen kritis. Berbeda dengan kronos yang menuju pada waktu kronologis gitu ya atau linear. Kairos lebih menekankan pada waktu yang kualitatif atau momen khusus yang berharga gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya tentang masa ini dikatakan kairos gitu ya. Dan bahkan kairos itu dalam Alkitab seringkali menyatakan bahwa ini waktu di mana Tuhan berkenan gitu ya. Jadi waktu di mana Tuhan mau melaksanakan suatu itu kairos. Dan kita tahu kairos ini waktu yang sangat krusial, yang sangat khusus gitu ya. Dan mungkin tidak akan pernah berulang. Mungkin tidak akan pernah terjadi lagi suatu saat gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa masa-masa yang sukar ini ternyata waktu perkenanan Tuhan. Jadi memang waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita semua, ya, mungkin hamba-hamba Tuhan juga mengalaminya. Seperti waktu-waktu sekarang yang kita alami gitu ya. Jadi penyiksaan, penderitaan yang dikatakan Alkitab ya, itu pun semua orang nggak terhindar. Itulah kenapa para rasul pun mengalami gitu ya, namanya penyiksaan. Bahkan Yesus pun lebih lagi gitu ya. Tetapi yang pasti Alkitab mengatakan waktu sukar ini akan datang ya. Dan ini kairos. Ini nggak akan terulang lagi. Jadi ketika kita ya di waktu sukar itu datang dan kita tidak menjadi kuat atau kita malah menjadi lemah, jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, ini bahaya karena ini nggak akan terulang lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada revisi, tidak ada pengulangan. Jadi ketika di waktu itu kita tidak memanfaatkan waktu-waktu itu kita dengan baik ya, ya kita akan menjadi celaka gitu ya. Karena iman kita kepada Kristus itu diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Bukan karena kita hanya bilang, oh aku ikut Yesus, aku percaya Yesus. Tetapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, tidak menjadi hamba yang taat, ya ini omong kosong gitu ya. Jadi masa yang sukar ini menjadi sebuah filter gitu ya juga bagi kita. Ini menjadi sebuah ujian bagi kita hamba-hamba Tuhan. Dan kita akan lihat ya. Jadi selain masa yang sukar ini, kita akan melihat ciri-ciri manusia pada zaman ini, yaitu manusia mulai mencintai dirinya sendiri dan menjadi tamak gitu ya. Jadi hamba uang dalam bahasa aslinya ya di ayat kedua ini itu adalah filar guroi ya. Filar guroi dalam bahasa aslinya yang artinya tamak. Filar guroi ini tidak hanya menggambarkan tentang uang gitu ya, tetapi juga tentang ketamakan dalam hal lain. Bahkan Alkitab menceritakan ya tentang ketamakan ini, salah satunya adalah tentang Daud gitu ya. Dia yang memiliki istri banyak gitu ya, tetapi masih menginginkan Batsheba. Bahkan ya karena dia menginginkan Batsheba menjadi istrinya, dia tega membunuh Uria, yaitu prajuritnya yang begitu setia terhadap dia. Tapi dia membunuh Uria hanya karena menuruti hawa nafsunya, karena dia begitu mencintai dirinya sendiri, dia begitu egois ya. Dia menjadi tamak, dia menjadi serakah gitu. Dia menginginkan segala hal untuk dikuasai, termasuk istrinya Uria ini, yaitu Batsheba ya. Jadi ini hal yang kita perlu lihat dalam diri kita gitu ya. Apakah kita ini termasuk dalam golongan orang-orang ini? Kita menjadi tamak, kita menjadi mencintai diri sendiri gitu ya. Karena dikatakan di ayat 5, lebih mencintai hawa nafsu daripada
mencintai Allah gitu ya. Jadi kata menuruti ini kalau dalam bahasa aslinya saya cek itu mencintai hawa nafsu. Jadi lebih lebih tepatnya mencintai. Jadi seseorang itu lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Ini adalah ciri orang-orang pada zaman akhir. Apakah yang dikatakan hamba-hamba Tuhan tidak terhindar dari ini? Ya, tentu tidak. Karena hari-hari ini kita melihat ya, ada hamba Tuhan yang ditangkap polisi ya, ditangkap polisi karena kasus korupsi, dana hibah, dana yang harusnya dipakai untuk mengembangkan sinodenya, mengembangkan jemaatnya, tapi dipakai untuk memenuhi dirinya sendiri. Ini nggak terhindar loh. Dan seperti tadi, tamak tidak berbicara hanya soal uang gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam contoh Alkitab di sini juga ada, nanti dikasih contoh ya di ayat 6. Ada orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang sara dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi ternyata ketamakan ini, cinta akan diri sendiri ini tidak hanya terhadap uang, tetapi juga tentang dosa-dosa yang lain yang di sini secara khusus membahas juga tentang dosa seks gitu ya. Dan sekarang kita ini kalau mendengar tentang berita perselingkuhan itu kayak kita minum obat ya, sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Inilah ciri ya. Dan tindakan-tindakan zina itu seperti seperti hal yang lazim gitu ya. Orang belum menikah tapi sudah tinggal bersama gitu ya. Kalau orang Jawa sebut kumpul kebo gitu ya. Kalau sekarang bahasa ngetrennya living together gitu. Tapi apapun itu dosa. Itu lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Dan kita sebagai orang yang percaya Tuhan jelas harusnya nggak boleh melakukan itu. Ini sangat jelas gitu ya. Mencintai uang, mencintai zina, mencintai dosa ya. Secara umum itu nggak boleh. Karena hal ini semua bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan bahkan di ayat sini lebih banyak ya, lebih jelas dipaparkan gitu ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu gitu ya. Suka menjelekkan orang lain gitu. Suka menjelekkan ini berbeda dengan kita berbicara tentang sebuah perubahan gitu ya, tentang sebuah karakter. Kalau menjelekkan ini lebih kepada pemfitnah gitu ya. Jadi lebih dengan tujuan memang untuk menghancurkan karakter, menghancurkan diri orang lain. Ini juga nggak boleh gitu. Ini hal-hal yang bertentangan. Dan sekarang ini nggak cuma cewek yang bergosip, cowok pun bergosip gitu ya. Karena dulu terkenal kan, wah cewek bergosip. Kalau cowok itu sebenarnya nggak lazim bergosip. Tapi sekarang pun banyak gitu ya. Jadi kita perlu aware, kita perlu waspada dengan diri kita ini, kita sedang menjelekkan orang atau kita memang ingin memperbaiki gitu ya. Kalau kita memang niatnya memperbaiki, ya kita ajak temu orangnya, tegur dulu empat mata, ditegur empat mata dia nggak mau, tegur di depan uh, tim ya, beberapa orang saksi gitu. Belum berubah juga, tegur depan jemaat, belum berubah juga ya sudah. Firman Tuhan katakan anggap aja keledai gitu ya, karena nggak bisa berubah. Tapi ada keinginan untuk kita mengubah gitu ya. Ini adalah hal-hal yang harusnya ada di dalam kehidupan, di dalam cara hidup hamba-hamba Tuhan ya. Hamba yang taat itu harus seperti itu. Karena kita nggak bisa hidup semua maunya. Karena itu artinya dikatakan di ayat 5, itu artinya kita lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Kita lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah ya. Dan itu sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Dan kita akan lihat juga, nah ini yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Saudara sebenarnya di Timotius 2 ayat 5 ini ya, dikatakan menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya gitu ya. Ya ini jangan disalahartikan bahwa orang yang datang ibadah itu selalu sia-sia, enggak. Tetapi memang firman Tuhan ini katakan kalau orang datang ibadah tapi tidak percaya dengan kekuatan dari ibadah itu sendiri gitu ya. Ya ini orang-orang yang sebenarnya palsu gitu ya. Imannya nggak eksis gitu. Saya kemarin sampaikan seperti ini dan beberapa mungkin bingung ya. Jadi gimana? Apakah kita sia-sia dalam beribadah? Bukan. Tetapi kalau orang itu hanya ibadah
ya, hanya karena rutinitas, artinya ini nggak berarti apapun. Ketika Tuhan Yesus datang, ya itu nggak berarti apapun gitu ya. Karena kita juga lihat ya dalam nats lain ya, dalam firman Tuhan juga dikatakan kalau di hari-hari akhir akan ada orang-orang yang datang pada Tuhan itu teriak-teriak, ya, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Pergilah engkau, ya. Aku tidak mengenal engkau, hei pembuat kejahatan. Ini mengerikan gitu ya. Karena ternyata begitu banyak di hari akhir orang menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Artinya dia tidak percaya sepenuhnya. Dia hanya datang tapi bukan karena mencintai Allah tadi, tetapi karena menuruti hawa nafsunya. Jadi dia pengen dilihat, oh bapak ini melayani di gereja, oh ibu ini melayani di gereja, oh bapak ini rajin ke gereja, oh ibu ini rajin ke gereja, kakak ini rajin ke gereja. Tapi sebenarnya kita harus bisa membedakan, kita ini sedang melayani Tuhan atau melayani ego kita sendiri gitu ya. Jadi melayani ini bukan sekedar kita melayani diri kita sendiri, oh aku dipuaskan. Jadi saya bisa bicara seperti ini Bapak Ibu Saudara karena saya sudah melewati fase itu. Saya pun menyadari saya pernah memiliki kesalahan itu. Jadi dulu saya juga merasakan kesombongan-kesombongan itu seperti yang tadi dikatakan firman Tuhan salah satunya. Jadi ternyata saya pernah melayani Tuhan itu dengan motivasi yang salah. Dan itu saya sadari, oleh karenanya saya berubah gitu ya. Ketika saya mengerti firman Tuhan ini, saya mengubah itu, saya nggak mau lagi gitu. Karena saya pernah sharingkan juga Bapak Ibu Saudara, ada sebuah hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan gitu ya, yang melakukan sebuah penelitian, survei terhadap sebuah gereja yang cukup besar gitu ya. Dan dia menyurvei hamba-hamba Tuhan yang ada di situ dan memprihatinkannya, 60% hamba Tuhan yang ada di situ tidak pernah meninggalkan dosa lamanya gitu ya. Artinya mereka melayani Tuhan ini apa? Karena nggak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan dosa lamanya. Jadi mereka hanya hidup ya, oh aku melayani hari Minggu, oh aku ke gereja hari Minggu. Tapi tanpa menyadari sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan. Dia sedang melayani egonya, hawa nafsunya. Biar dipandang orang, biar dilihat orang, oh itu sudah hamba Tuhan. Dan saya mengalami fase itu. Jadi dulu ketika KKR gitu ya, saya ikut berdoa gitu di depan, oh ketika saya tumpang tangan, banyak orang jatuh, ya, rebah, wah saya berdoa orang rebah gitu. Saya berdoa orang disembuhkan, saya berpikir ya memang Tuhan menyembuhkan, tapi kan yang berdoa saya gitu. Itu fase yang saya pernah alami dan saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apakah pernah melewati fase itu atau bahkan masih dalam fase itu dan ini harus segera diselesaikan kalau seperti itu. Karena ini bukan ibadah yang sejati. Seseorang beribadah tetapi memungkiri kekuatan Allah. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan nggak sedikit Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat ketika saya bergereja dulu sebelum saya menetap di sebuah gereja ya di Solo, saya keliling-keliling gerejanya. Saya mau sedang mencari, saya mau menetap di mana ya gitu. Dan saya melihat ada sebuah keluarga yang uh, mereka datang tuh udah terlambat gitu ya. Udah terlambat, ada bawa tas, bawa ini, datang terburu udah terlambat. Mereka nyanyi, kemudian persembahan. Setelah persembahan, pergi lagi sudah bawa tas. Satu set ya sama suami, anaknya gitu. Dan bajunya itu saya lihat kayaknya bukan baju untuk ke gereja ya, kayaknya emang mau main gitu. Jadi saya pikir ini ngapain gitu. Jadi dia pikir dia menyempatkan diri ke gereja gitu. Ini jelas bukan karakter hamba yang taat gitu ya. Jadi dia belum mendengar firman Tuhan, udah keluar dulu. Lah ini dia mau ngapain gitu dalam hati saya. Ini kasihan loh, sia-sia loh. Ya persembahan itu artinya apa? Tuhan lebih mencintai kita daripada uang kita karena semesta ini milik Tuhan loh. Masa kita mau menyogok Tuhan hanya dengan uang yang nggak seberapa itu gitu ya. Tuhan pemilik semesta ini gitu. Yang Tuhan mau tuh hati kita yang mencintai Tuhan. Nah ini yang sering kali terjadi dan sering kali saya juga melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan ini ya berkonflik gitu
Seringkali alasannya hanya dua, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kepemimpinan, jabatan, karena uang. Konfliknya selalu tentang itu. Gitu. Saya prihatin, ini hamba-hamba Tuhan ngapain sih? Kita harusnya sebagai hamba Tuhan yang taat gitu ya, hamba Tuhan yang taat, ya kita memikirkan yang di atas, bukan apa yang di bawah. Kita memikirkan bagaimana Kristus itu di surga uh, sudah menebus dosa kita gitu ya. Bagaimana kita bisa hidup membawa jemaat untuk ke sana ya. Kenapa masih berpikir tentang hal-hal seperti itu? Itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Tapi ternyata saya mendapat jawabannya di sini. Ternyata memang banyak orang itu lebih mencintai hawa nafsunya daripada mencintai Allah. Ini adalah masa yang sukar itu. Karena begitu besar tekanannya, orang merubah pikirannya. Atau memang itu jati dirinya gitu ya. Tetapi yang pasti itu berlawanan dengan maunya Tuhan. Dan ini yang harus kita hindari gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat ya, di ayat ke-8 dikatakan firman Tuhan seperti Yanes dan Yambres, mereka ini menentang kebenaran, akalnya bobrok, imannya tidak tahan uji ya. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi sepertinya sering ke gereja, sepertinya sering beribadah, sepertinya melayani Tuhan, tapi akalnya bobrok, tidak pernah meninggalkan dosa lamanya. Imannya tidak tahan uji gitu ya. Dan kenapa dikatakan seperti Yanes dan Yambres yang menentang kebenaran? Yanes dan Yambres ini menurut tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua dukun ya, dua dukun yang berhadapan dengan Musa dan Harun pada waktu Musa dan Harun mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah orang-orang utusan Firaun ya, Yanes dan Yambres ini. Mereka begitu kuat menentang kebenaran. Dan ini yang terjadi pada orang-orang di zaman akhir. Mereka begitu kuat menentang kebenaran gitu ya. Akalnya tuh bobrok. Ketika kita beritakan Injil, kita beritakan firman, nggak mau terima. Karena sebelum firman Tuhan dia udah keluar dulu dari ibadah gitu ya. Mending di luar ngerokok gitu ya. Di luar wah lihat HP atau di dalam gereja. Tapi yang dia lihat bukan Alkitab, tapi Shopee. Wah ini sepatunya lucu, keren, aku mau beli. Wah ini, kayaknya aku mau beli HP baru. Wah ini mau di mana ya? Gitu. Ya. Akalnya bobrok, imannya nggak tahan uji nantinya. Jadi ketika penderitaan itu datang, ketika masa sukar itu lebih lagi datang, selesai. Nggak tahan uji imannya. Ini yang dikhawatirkan oleh firman Tuhan sebenarnya. Yang Tuhan nggak mau terjadi dengan kita, orang-orang percaya. Tapi ya, ini apa yang harus kita renungkan gitu dalam kehidupan kita. Jadi saya memberi waktu, saya memberi ruang untuk kita mengevaluasi diri gitu ya. Nggak perlu menunjuk kanan kiri gitu ya. Kalaupun kita temukan saudara-saudara kita ada yang bersalah gitu ya. Saudara-saudara kita ada yang bersalah, ya kita tegur. Kita ajak ngobrol, kita selesaikan karena inilah namanya tim pelayanan gitu ya. Jangan kita ada orang salah malah kita musuhin gitu, jangan. Karena namanya sebuah tim pelayanan, kita pun sebenarnya nggak terhindar dari perbuatan salah. Gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu supaya orang ini dia tahu kesalahannya dan dia berubah. Jangan sampai dia jadi orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini gitu loh ya. Ini namanya kasih itu. Namanya kita mencintai Allah, kita juga akan mencintai sesama kita. Karena bohong sekali kalau kita bilang aku mencintai Tuhan, aku mencintai Allah, tapi kita nggak mencintai sesama kita. Bahkan kalau mereka binasa malah kita, wah syukurin, mampus. Gitu ya. Ini berarti kita nggak mencintai Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kita nggak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani ego kita. Jadi kita perlu memperhatikan, kita perlu mewaspadai, sekarang kita ini di fase apa gitu. Dan bahkan saya ungkapkan Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu tidak bisa yang namanya berhenti. Kekristenan itu seperti sebuah bola yang ada di dalam bidang miring gitu ya. Ketika dia berhenti, dia mulai menggelinding, turun begitu jauh sampai jauh sekali sampai hilang. Itulah kekristenan.
Kekristenan harus terus naik ya, secara progresif terus naik sampai kita mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Ketika seorang mulai stuck, mulai berhenti di satu titik, sebenarnya dia nggak berhenti, dia mulai menggelinding turun semakin jauh. Dan ini jangan sampai terjadi pada orang-orang di sekitar kita, apalagi di dalam gereja kita gitu ya. Jangan sampai, kita harus saling support, saling dukung, saling menggandeng tangan satu dengan yang lain. Kalau ada yang mulai lemah, kita kuatkan, kita doakan. Bukan hanya dengan doa ya. Doa itu begitu penting, saya percaya dalam nama Yesus segala sesuatu itu sangat bisa terjadi. Itulah doa gitu ya. Tetapi kalau kita hanya berdoa tanpa tindakan yang nyata, ya kita seperti orang munafik gitu ya. Kita berdoa, oh kita sebutkan semua nama gitu ya. Kita begitu menyebutkan semua nama biar terlihat, oh aku mengasihi semua orang. Tapi dalam hati kita nggak terima orang ini diselamatkan gitu ya. Bahkan kalau dia celaka kita lebih seneng gitu. Ini munafik gitu ya. Jadi harus dengan tindakan juga. Jadi kalau ada orang salah, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita nasihati. Seperti tadi ya, kita tegur dulu empat mata. Tapi kalau memang sudah ditegur empat mata nggak bisa, sudah ditegur di depan saksi, 2-3 saksi nggak bisa, di depan jemaat nggak bisa, ya ini bukan kesalahan kita lagi. Tapi artinya kita mewujudkan ya, karakter hamba yang taat ini itu dalam setiap tindakan kita, dalam melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan sampai hari ini kita selalu sibuk tiap minggu, tiap Sabtu, tiap tengah minggu untuk yang dikatakan melayani Tuhan, tapi ternyata kita nggak sedang melayani Tuhan. Nah, ini mengerikan gitu ya. Kita adalah orang yang paling rugi sedunia. Kita sudah dekat dengan keselamatan itu, tetapi tidak pernah bisa menggapainya karena hanya menuruti hawa nafsu. Karena bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai dirinya sendiri. Dan ini bukan karakter hamba yang taat. Dan kalau ini terjadi, seperti tadi masa sukar datang, Tuhan Yesus datang, nggak bisa diulang lagi. Kalaupun mau bertobat setelah Tuhan Yesus datang, ya ini menjadi terlambat gitu ya. Kalau dunia sudah kiamat apalagi gitu ya, sudah Yerusalem baru kita semua, ya ini udah sangat terlambat. Semua orang udah mati, udah sangat terlambat, nggak bisa diulang lagi. Oleh karenanya kita perlu meneliti, kita perlu mewaspadai, mengevaluasi diri kita, aku ini hamba yang taat atau bukan gitu ya. Dan juga jangan disalahartikan, oh jadi sia-sia ya kalau ibadah, enggak. Tapi bukalah hati kita gitu ya. Bukalah hati kita untuk kita merenungkan diri kita ini sudah menjadi hamba taat yang belum gitu ya. Jadi jangan sampai tadi kita sudah sangat dekat, kita melayani Tuhan, tetapi sebenarnya tidak melayani Tuhan, nah itu rugi. Dan ini yang saya nggak mau terjadi di antara kita jemaat GBS Baladiwa gitu ya. Jangan sampai terjadi, jangan sampai ada satupun dari kita yang tertinggal. Bahkan kita harus ajak orang sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk datang pada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, percaya sama Tuhan seutuhnya. Ini yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Dan kita akan melihat bahwa memang hamba yang taat itu pasti penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Hamba yang taat itu pasti penuh kasih. Jadi apabila tiba masa sukar itu ya, hari-hari terakhir itu, kita tetap kuat dan tahan uji. Jadi kita tidak lagi gampang ya untuk jatuh dalam hawa nafsu itu. Karena saya percaya mungkin kita masih berbuat dosa gitu ya. Tetapi bukan secara terus-menerus menuruti hawa nafsu itu, bukan. Pasti enggak. Karena hamba yang taat itu pasti penuh kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama gitu ya. Tidak hanya mencintai dirinya sendiri gitu ya. Jadi cinta pada diri sendiri itu apakah salah? Sebenarnya gambar diri orang yang baik itu pasti dia mencintai dirinya sendiri juga, tetapi bukan dirinya sendiri saja gitu ya. Yang pasti ketika dia mencintai dirinya sendiri, ini adalah gambaran dia mencintai Allah, dia mencintai dirinya sendiri. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus gitu ya. Kalau kita nggak cintai diri kita sendiri, ya badannya dicoret-coret, ditato,
minum minuman keras, ngerokok, itu kita nggak mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, tapi jangan diri kita sendiri saja, yang artinya egois gitu ya, menjadi tamak, segala hal mau dikuasai untuk menjadi milik kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengevaluasi diri, kita mengoreksi diri, apa kita sudah menjadi hamba yang taat, yang penuh kasih, agar ketika tiba masa sulit itu, tiba hari-hari terakhir itu, kita tidak menjadi lemah, tetapi tetap kuat imannya dan tahan uji. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita ambil saat teduh kita bersama-sama menutup mata kita, sambil kita memujikan sebuah pujian hati seorang hamba ini yang kita mau ada di dalam hati dan pikiran kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai habis waktu kita di dunia ini. Mari bersama-sama kita akan memujikan hati hamba. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau Tuhan, Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa di surga, kami percaya Tuhan jika hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh percaya Tuhan bahwa kami rindu untuk menjadi hamba yang taat seperti apa yang Tuhan telah tuliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Agar Engkau temui setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi hamba yang penuh dengan kasih, begitu mengasihi Engkau Tuhan, begitu mengasihi sesama kami. Karena melayani Tuhan itu bukan melayani diri kami sendiri, tetapi melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Karena kami begitu mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, ketika Engkau temukan motivasi yang salah, atau pikiran-pikiran yang salah di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di GBS Baladewa, kiranya Tuhan ubahkan setiap hati dan pikiran kami ini Tuhan, agar kami semua memiliki hati yang begitu penuh dengan kasih kepada Tuhan, kepada sesama kami Bapa, supaya kami saling mendukung, saling bergandeng tangan satu dengan yang lain, saling menopang Tuhan, agar kami Tuhan di hari-hari terakhir nanti Engkau temui kami hidup di dalam kedamaian, di dalam hati yang penuh dengan kasih. Kami bukan menjadi orang yang munafik Tuhan, yang dengan mulut kami mengucapkan hal-hal yang manis, tetapi kelakuan kami tidak sesuai dengan apa yang kami katakan. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau ubahkan setiap kami menjadi benar-benar hamba yang taat, yang apa yang kami katakan sesuai dengan apa yang kami lakukan, segala hal yang baik yang kami katakan, itulah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan merindukan kami menjadi hamba-hamba yang taat, karena kami mengerti hari ini, karena di hari-hari akhir nanti ketika Engkau datang Tuhan, Engkau hanya mengenal hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang penuh kasih, hamba-hamba yang benar-benar mencintai Tuhan dan meninggalkan segala hawa nafsunya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat di GBS Baladewa ini Tuhan, untuk semuanya Tuhan boleh ubahkan hati kami, untuk kami boleh meninggalkan dosa-dosa lama kami, dosa-dosa favorit kami Tuhan, kami tinggalkan jauh, kami lemparkan jauh Tuhan, supaya Engkau temukan Tuhan, kami hidup di dalam kekudusan, kami hidup di dalam kemuliaan Tuhan, dan Tuhan jauhkan hati yang tamak, mencintai diri sendiri Tuhan, karena itu hal yang sangat Tuhan benci, hal yang sangat menghalangi relasi kami dengan Tuhan. Dan Tuhan gantikan dengan hati yang taat, hati seorang hamba Bapa yang mau dibentuk, mau diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh percaya, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat di GBS Baladewa, agar semuanya berada di dalam kuasa dan koridor Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Materaikan juga kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap hari kami semakin diubahkan sampai Engkau temui kami serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup ibadah pada sore hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.